Let's go. This is your radio, your station. Seberapa pentingkah kita ini tahu, dokter, dan juga kita ini mesti mengerti bahwa benjolan tersebut mencurigakan. Ini benjolan yang bagaimana sih yang akan dibahas di pagi hari ini? Baik, jadi begini, banyak pasien usia muda sampai dewasa, kadang-kadang anak-anak juga banyak, itu datang dengan benjolan di leher. Selama ini kebanyakan ibu-ibu atau pasien sendiri abai terhadap adanya benjolan itu, karena mereka pada umumnya berpikir ini hanya suatu bisul, itu nanti lama-lama juga akan sembuh. Nah, kalau ada benjolan di leher dengan terapi, misalkan sudah diterapi antibiotik ya, 3 hari ternyata nggak kempes atau tetap benjol, atau mungkin tambah banyak dan tambah besar, maka seharusnya kita curiga jangan-jangan ini TB kelenjar. Apakah itu TB kelenjar? TB kelenjar adalah TBC atau tuberkulosa yang menyerang kelenjar, begitu. Oke, awal mula benjolan ini muncul, dokter, ini saat kapan sih? Jadi begini, kita bisa sakit TBC kelenjar itu berawal dari adanya kontak dengan penderita TBC paru yang aktif. Kenapa? Karena TBC itu menular melalui percikan ludah, gitu. Jadi pada saat ada percikan ludah dari seseorang yang menderita TBC, kemudian itu terhirup oleh kita, maka akan masuk ke saluran pernafasan hingga ke paru. Dari paru itu nanti kuman akan berjalan kemana gitu, bisa ke kelenjar getah bening, bisa ke usus, bisa ke otak, atau bisa ke ginjal juga bisa. Jadi begitu awal mulanya bagaimana kita bisa, istilahnya mungkin ketularan ya. Sebenarnya bukan ketularan lah, tapi perjalanan penyakitnya begitu. Jadi bukan dari pasien TB kelenjar kemudian menular menjadi pasien TB kelenjar, bukan, tapi berawal dari adanya pasien TB paru yang aktif yang masih menularkan, begitu. Dan itu membutuhkan kontak yang lama, kontak yang masa inkubasinya ya, dok ya? Maksudnya terus-terusan, misalkan orang yang serumah, satu asrama, satu kos-kosan, itu satu pondokan, itu kan kontaknya lama. Nah itu menularnya seperti itu. Nah ini perbedaan antara TB yang mungkin kita orang awam tahu, ini kan penyakit yang batuk-batuk nggak sembuh-sembuh. Loh kok tiba-tiba saya mendengar lagi istilah TB kelenjar. Apalagi nih, dokter? Jadi begini, untuk penyakit TBC itu kita kategorikan menjadi 2, yaitu TB paru dan TB ekstra paru. TB paru ini seperti yang kita ketahui, yang pasiennya batuk-batuk lama gitu ya. Kemudian pasiennya kadang-kadang kelihatan kurus gitu kan. Nah, itu yang TB paru. Kemudian yang berikutnya, pembagian kedua adalah TB ekstra paru. TB ekstra paru ini bisa ada di ginjal, bisa usus, bisa otak, bisa kelenjar getah bening. Jadi untuk perjalanannya seperti yang saya sebutkan tadi itu, melalui TB paru dulu masuk, kemudian di situ kumannya akan melalui kelenjar limfe, itu akan masuk bisa ke kelenjar getah bening, bisa ke otak, bisa ke ginjal, bisa ke usus, bisa ke tulang, begitu. Jadi ini menular ya, dok ya? Menular, ya betul. Menular melalui pasien, gitu ya, melalui percikan ludah dari pasien TBC yang masih aktif menularkan. Ini percikan ludah waktu kita ngobrol, betul, gitu atau? Iya betul. Percikan ludah pas kita ngobrol. Ya. Terus melalui udara gitu ya, dok? Iya benar. Makanya istilahnya kan droplet infection. Ya betul. Nah untuk
TB kelenjar sendiri kenapa sih kok harus di leher? Yang kita tahu kan kelenjar tuh banyak ya dokter ya? Iya benar. Apakah memang di pagi hari ini khususnya hanya membahas kelenjar yang atau benjolan yang ada di leher, atau mungkin bisa buat nambah pengetahuan kita juga bahwa TB ini juga bisa menjangkau gitu ya bagian-bagian lain atau kelenjar lain gitu? Bisa, benar-benar. Okay. Jadi begini, kelenjar getah bening itu lokasinya memang paling banyak di leher. Kemudian selain itu ada juga di ketiak atau aksila. Selain itu ada juga kelenjar getah bening di selangkangan atau inguinal. Oke. Kalau di leher itu kan area terbuka. Jadi kita lebih mudah meraba dan lebih mudah membersihkan diri, dan pasien kan tidak malu biasanya. Tapi kalau yang di ketiak atau di selangkangan atau inguinal di lipatan paha itu kan kadang-kadang mereka lebih untuk periksa mereka kayaknya lebih malu atau kadang area tertutup. Nah, jadi kalau yang di leher itu selain mudah dikenali, mudah diraba pada saat mandi atau pada saat apa gitu kan, itu yang kita aware duluan lah, kita harus curiga ya dok. Iya, kita sampaikan ini harus curiga seperti itu. Sebenarnya bukan hanya di leher, tapi kalaupun itu di lokasinya di ketiak atau di selangkangan atau lipat paha bisa juga. Oke. Nah dokter, setelah tadi kita kena cipratan atau droplet tadi dokter, ini prosesnya berapa lama sih setelah kita tertular gitu dokter? Dan munculnya benjolan ini tiba-tiba yang langsung gede gitu atau bagaimana dokter? Enggak. Jadi setelah kita tertular, katakan kita menghirup ya, kan masuk lewat saluran nafas. Ini nggak sengaja kan dok ya, nggak yang tukar. Iya, nggak sengaja. Nggak sengaja. Kalau sengaja kita pasti udah lari duluan. Oke. Jadi setelah terhirup oleh kita, itu kuman akan masuk melalui saluran nafas hingga sampai ke paru. Nah, untuk sampai menjadi sakit itu tergantung dari daya tubuh seseorang. Oke. Iya kan? Karena setiap orang nggak sama ya dokter. Betul. Ada yang mereka makannya bagus, mereka sering minum vitamin, mereka rajin olahraga, mereka sangat menjaga kesehatan. Mereka memang kemasukan kuman, tapi dengan daya tahan tubuh yang bagus itu, kuman itu nggak menimbulkan gejala, atau bahkan mungkin bisa masuk dan tidur bisa. Tidur cuma di dalam aja tuh bisa, dorman namanya, gitu. Tapi pada orang-orang yang daya tahan tubuhnya rendah, gitu, misalkan dia juga ada sakit apa gitu kan. Jadi kalau kita sakit kan pasti daya tubuhnya lagi turun. Nah, itu lagi turun, terus kuman ini akan mudah berkembang biak. Karena sistem pertahanan tubuh kita tidak mampu menahan dia berkembang biak. Gitu. Oke, dan kondisi ini bisa menyerang siapa saja. Maksudnya tidak kategori hanya untuk dewasa saja, laki-laki saja, betul. Gitu. Mulai anak-anak usia belasan tahun, dewasa muda hingga orang tua bisa. Nah, keluhan yang dirasakan pasien dengan TB kelenjar ini apa dokter? Apakah benjolannya ini nyeri atau mungkin malah hambar ya, nggak ada rasanya gitu? Pada awal-awal itu nggak nyeri, pada saat dia masih kenyal tuh nggak nyeri sama sekali. Iya. Oke, jadi mungkin pasiennya ngerasa cuek aja ya. Ini kok ada benjolan, ini benjolan apa? Apa nyamuk atau apa kan nggak tahu ya dok. Karena nggak nyeri tuh akhirnya pasien merasa aman-aman saja, karena tidak mengganggu kan, cuman benjol kecil gitu. Lalu keluhannya apa lagi dokter selain benjolan yang mungkin ini adalah utamanya yang muncul ya? Mungkin badannya kerasanya kayak meriang ya, warang gitu, atau nafsu makannya berkurang gitu dokter? Iya benar. Jadi pada awal-awal itu kita akan pada awal-awal ini kuman sudah masuk dan dari paru mungkin sudah mulai menyerang kelenjar getah bening. Itu awal-awal itu mungkin ada sedikit demam, sedikit ya, atau ada rasa meriang, kemudian nafsu makan turun, dan biasanya kalau ini dibiarkan lama-lama pasien ini karena nafsu makannya turun dalam jangka waktu yang lama, akhirnya berat badannya turun juga. Yang harus diingat pasien bahwa pengobatan TB ini harus teratur, minum obatnya harus setiap hari, nggak boleh bolong-bolong, nggak boleh sampai lupa 1 hari gitu, nggak boleh. Jadi harus setiap hari sampai 6 bulan, supaya pengobatannya berhasil.
Ini teratur dalam artian misalnya kita dapat jadwal jam 12 siang, berarti besoknya juga harus jam 12 siang. Iya, gitu, Dok? boleh seperti itu bisa. Oke, Yang apa penting nggak sampai bolong. apa akibatnya kalau bolong nih, Dok? Apa mengulang kita, ayo obat yang kemarin di double. Ini enggak ya? Jadi kayak double 2 gitu minumnya. Gimana, Dok? Ya harusnya tidak sampai lupa karena pada saat kita kadang-kadang memang sih ada rasa bosan mungkin ya. Tapi pada saat kita lupa kadang-kadang nggak cuma 1 hari 2 hari, lupanya bisa 3 hari. Kadang-kadang ada rasa males, putus obat tengah jalan. Itu bisa membuat kuman menjadi resisten. Jadi iya, jadi nggak sembuh-sembuh nanti. Meskipun sudah 6 bulan, tapi tetap ada benjolannya ada dan kumannya tetap ada, gitu.